Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittihad, jamaah tarawih dan isya, tawitir, saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus memperbaharui rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak berada di rumah Allah ini kalau bukan karena nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan dua hal, nikmatnya dan hidayahnya insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah, qudwah teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah, konsisten dalam perjalanan hidup ini menuju akhirat insyaallah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, salah satu tujuan utama Ramadan Allah berikan pada kita ini menjadi bulan hidayah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menyebut nama Ramadan di ayat Al-Baqarah 185 dengan menyebut dua kali hidayah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Quran itu syarat dan penuh dengan hidayah, dan itu di bulan Ramadan. Ibnu Abbas berkata, Quran 30 juz dari Baitul Izzah atau dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia itu 30 juz di bulan Ramadan turunnya. Turun ke samai dunia itu, ke langit dunia, sebelum turun ke Nabi Muhammad. Bahkan semua wahyu yang Allah turunkan untuk manusia di dunia itu, Bapak Ibu, baik wahyu berupa Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan seterusnya itu turunnya di bulan Ramadan. Ya bayangkan Bapak Ibu sekalian, semua hidayah yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu itu turunnya di bulan Ramadan. Dan semua para nabi dan rasul itu dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu di bulan Ramadan. Level setelah nabi dan rasul itu adalah muttaqin. Dan muttaqin itu dilantik oleh Allah, kita ini menjadi muttaqin di bulan Ramadan. Bayangkan kalau kita tidak hadir di bulan Ramadan. Lalu kenapa Allah turunkan hidayah itu di bulan Ramadan? Bapak sekalian, apa itu hidayah? Sedikit saya jelasin sedikit. Hidayah itu menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, manusia pertama yang menulis kamus Quran. Kata beliau, hidayah itu adalah bimbingan, petunjuk Allah atau guidance dari Allah SWT yang diberikan ke dalam hati manusia secara halus agar hidupnya itu terarah sesuai keridhaan Allah SWT. Itu hidayah. Nah, hidayah itu 3 macam, Bapak Ibu. Kita ini tidak semua hidayahnya sama. Hidayah itu ada 3 macam. Ada namanya hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk sampai
Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan segalanya kepada makhluknya, kepada ciptaannya, lalu memberikan hidayah kepada ciptaannya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidayah yang pertama umum ini, global ini, diberikan kepada semua makhluknya, hatta orang kafir. Kenapa orang kafir itu bisa berusaha gitu ya, bisa sukses? Itu karena Allah beri bimbingan kepada dia sebagai makhluk, bukan sebagai hambanya beriman. Kenapa semut itu bisa mencari rumah yang aman? Gimana? Kenapa kemudian lebah itu mencari rumahnya di anittakhidhi minal jibali buyuta, di gunung-gunung dia ambil biar aman? Itu karena hidayah, petunjuk Allah. Ini yang disebut oleh ayat ini. Jadi semua makhluk itu pertama diciptakan oleh Allah, Allah kasih hidayah, dia bimbingan. Mungkin bahasa kita insting dan sebagainya sehingga dia bisa mencari jalan. Ini hidayah umum. Yang kedua ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bimbingan para nabi. Ada yang kita sebut dengan hidayatul irsyad. Hidayah bimbingan dari para nabi. Ketika kita mengikuti para nabi, mengikuti Nabi Muhammad, jadilah kita berada di sini di masjid ini. Jadilah kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita mengikuti hidayah Nabi Muhammad SAW. Hidayah Al-Quran yang diberikan kepada beliau, lalu beliau menyampaikan kepada kita. Ini yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah As-Sajdah ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara para nabi itu menjadi pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Jadi para nabi itu memberi petunjuk. Maka kemudian kita masuk Islam. Itu hidayah yang kedua. Hidayah yang ketiga Bapak Ibu, hidayah nanti ketika kita masuk surga. Ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala, dihadiahi oleh Allah, diganjar oleh Allah amal kita ini sampai kita masuk surga. Itu hidayah bimbingan. Makanya hidayah itu Bapak Ibu sekalian, tidak hanya ketika di dunia saja, sampai kita masuk surga itu dapat hidayah Allah. Nah, kenapa kita tuh selalu minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali saya semalam? Karena hidayah ini bisa putus Bapak Ibu. Hidayah itu bisa berkurang dan bisa hilang hidayah itu. Tergantung kita. Jadi petunjuk Allah SWT ke hati kita itu bisa hilang tergantung kita. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman zadahum huda, kami tambahkan kepada mereka hidayah. Wa atahum taqwahum, lalu dengan hidayah ini mereka akan diberi takwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada namanya muttaqin kalau tidak ada hidayah. Tidak ada namanya kita level muttaqin kalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, kita itu di sisi Allah ada 3 derajat. Pertama ada namanya level muslim, yang kedua level mukmin, yang ketiga level muttaqin. Dalam istilah lain Allah menyebutkan ada level zalimun li nafsi, ada level muqtasid, dan ada level sabiqun bil khairat dalam surah Fussilat ayat 30. Siapa muslim itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, muslim itu mereka yang apabila menyembah Allah hanya sekedar verbalistik saja. Wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah tidak dengan hatinya, tidak dengan emosionalnya, tidak dengan akalnya gitu. Tetapi dia menyembah Allah sekedar harfiah saja. Baca Al-Fatihah itu lewat begitu aja, enggak masuk dalam hati. Itu disebut minan nasi may ya'budullaha ala harfin. In asabathu khairun, apabila dia dikasih kebaikan oleh Allah, dia gembira. Apabila ditimpa musibah,
ini qalb ala wajhi, dia tiba-tiba berubah. Allah enggak sayang sama saya. Dia mengukur kedekatannya dengan Allah itu berdasarkan materi. Nah, sementara mukmin, jemaah sekalian, dia menyembah Allah itu dengan hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin itu kalau dia menyembah Allah, bergetar hatinya. Disebut saja nama Allah, bergetar hati. Allahu Akbar, udah dia perasaannya khusyuk aja udah. Masuk ke hatinya itu nama Allah SWT. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dia dengar baca Quran seterusnya, nambah iman. Hidayahnya itu nambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakkalnya pada Allah SWT. Bergantungnya itu pada tidak kepada lagi jabatan materi dan seterusnya. Nah, Allah SWT menginginkan kita tidak hanya sampai pada level mukmin itu, tapi sampai pada derajat muttaqin. Derajat muttaqin itu adalah derajat setelah kenabian. Di bawahnya kenabian dan rasul. Yang kita sebut dengan aulia. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa aulia Allah itu yang tidak takut dan tidak sedih itu? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Siapa muttaqin itu? Kenapa Ramadan itu tujuan akhirnya muttaqin? Karena muttaqin itu lebih sekalian posisi aman yang luar biasa. Jaminan Allah itu pada muttaqin. Siapa mereka? Siapa muttaqin itu? Cirinya seperti apa? Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin itu adalah orang-orang yang mampu mengimani yang gaib, meyakini yang gaib, bukan materi yang diyakini. Kebalikan gaib itu materi. Siapa itu yang gaib? Allah, akhirat, surga, neraka. Itu yang dia imani. Dia bekerja, datang ke masjid, semua aktivitasnya di dunia ini baik akhirat. Visinya visi akhirat, visi surga. Yang nolong orang, ya bantu orang kerja cari nafkah, visinya akhirat, ingatannya itu surga. Bukan lagi, oh ini saya bikin ini, saya bikin. Kalaupun dia dapat jabatan, visinya akhirat. Bagaimana saya mengubah orang ini? Saya misalnya jadi presiden misalnya. Bagaimana rakyat Indonesia ini semua menuju akhirat, mengingat Allah. Itu namanya visi akhirat. Ini yang lebih baik. Kalau masih mengejar materi, belum masuk kriteria muttaqin. Nah, Bapak Ibu sekalian, menuju muttaqin itu ternyata ada 5 macam hidayah yang kita lalui. Di kita ini beda-beda hidayahnya. Yang disebut dengan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 10 sebenarnya level hidayah yang pernah Allah berikan kepada manusia. 4 untuk para sahabat dan para nabi, para rasul, 6 buat kita. Level hidayah yang paling rendah itu Bapak Ibu sekalian, kita tidur lalu bermimpi, dalam mimpi kita itu mendapat bimbingan dari Allah. Kenapa saya tadi mimpi mati? Ketika dia sadar, dia berubah. Aku juga ternyata mati. Lalu kemudian dia memperbaiki dirinya. Itu hidayah. Hidayah ketika manusia. Dan ini siapa saja bisa dapat hidayah. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hidayah ketika dia melihat. Hidayah itu lewat matanya. Dia melihat sesuatu, petunjuk Allah, melihat ciptaan Allah. Masya Allah, ini hujan hari ini deras luar biasa. Jakarta ini kenapa beda curah hujannya dengan Bukit Tinggi, Padang? Kalau Bukit Tinggi itu curah hujannya bisa seharian dan tetap, tapi tidak banjir. Kenapa di Jakarta curah hujannya itu paling lama 2 jam? Allah batasi 2 jam. Siapa yang batasi? Coba kalau sama curah hujannya dengan Bukit Tinggi, tenggelam nggak Jakarta? Yang seperti ini diperhatikan di apa namanya
diteliti sama dia dalam pikirannya, dapat hidayah. Ya Allah, kalau begitu Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cara-cara hidayah masuk ke dalam hati kita itu seperti itu. Yang ketiga, ada level hidayah yang ketiga, lebih tinggi dari itu. Yaitu orang-orang yang apabila dia mendengar ceramah, Bapak Ibu, mendengar ceramah, dengar nasihat, dia sadar, dia ambil, dia perhatiin betul itu ceramah, perhatiin betul itu nasihat atau tulisan yang dia baca. Dia perhatian, dari perhatiannya itu kemudian bertambah hidayahnya. Oh seperti ini, saya harus berubah. Makanya kalau ada orang ikut pengajian, dari dulu begitu-begitu aja, ada masalah hidayahnya. Hidayah yang ketiga ini nggak masuk. Hati-hati. Ini Allah yang ngomong, bukan saya ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qawl. Ada orang-orang beriman itu, dia mendengar al-qawl, ucapan-ucapan ceramah. Fayattabi'una ahsana. Lalu dia berusaha mengikuti apa yang positif dari ceramah itu. Siapa mereka? Ulaika hadahumullah. Mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi hati-hati kita ngaji jiping, apa itu jiping? Ngaji kuping. Jadi yang penting dengar aja tuh, enak juga ya, lucu juga ya, cakep. Tapi nggak berubah sikapnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, hidayah ini harus kita nyari kopi gratis. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man 'allamani ilman, sirtu lahu 'abdan." Siapa yang ngajarin saya, memperdengarkan saya ilmu, satu huruf saja, saya rela jadi hambanya. Maksudnya apa? Ilmu yang apabila dia dengar, lalu dia berubah mendapat hidayahnya, itu mahal banget. Jangan sampai kita ini mubasir ceramah, mubasir ilmu, tapi kita nggak berubah begitu-begitu aja. Berarti hidayah model yang ketiga ini nggak masuk gitu. Yang keempat, Ibu sekalian, hidayah namanya ilham. Apa itu ilham? Ilham itu sama dengan wahyu. Para ulama menyatakan ilham itu sama dengan wahyu. Makanya definisi wahyu dalam Al-Quran itu adalah ilham. Apa itu wahyu atau ilham? Wahyu atau ilham itu adalah bisikan halus atau isyarat cepat yang ditangkap oleh manusia, lalu kemudian bermakna. Jadi Allah, Nabi Muhammad SAW itu ketika menerima wahyu, ada isyarat cepat dari Jibril. Misalnya suara lonceng, suara lembah, lalu kemudian, oh ini wahyu, ayatnya ini. Ternyata bunyi itu orang tidak paham, tapi Nabi Muhammad SAW paham. Jadilah ayat Al-Quran. Atau awmi warai hijab, ada suara dari balik tirai. Nah itu namanya wahyu. Turun, ada 4 cara turunnya wahyu. Kalau kepada Nabi disebut wahyu. Kalau bisikan halus itu, isyarat cepat itu, lalu kemudian kita berubah, gitu ya, mendapat hidayah, itu yang disebut ilham. Ilham ini juga diberikan kepada makhluk. Kayak kata Allah, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dikasih ilham. Ada ilham pada orang yang takwa maupun orang fujur. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkannya di sungai. Itu namanya ilham, bukan wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki ilham ini, inilah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Jadi kalau ada masalah, terilhami dia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Bahkan sudah jadi nama orang, Pak Ilham. Ada nama Pak Ilham. Ilham Hidayat. Ya, Ilham Hidayat itu. Ada namanya Taufik Ilham. Dua-duanya. Ilham ini Allah Subhanahu wa taala itu ternyata berhubungan langsung dengan hati kita. Kamu jangan begitu. Kamu harus begini. Itu ilham. Nah, ini ilham yang hidayah yang kelima. Yang keenam, ini yang paling tinggi. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, baik dia seorang ayah, seorang ibu, guru, ustadz, kiai, ulama, di mana kalau dia bicara orang dengar.
Hati-hati. Jadi tidak semua penceramah itu bisa dicerna ucapannya. Kenapa? Karena bisa jadi dia penceramah itu belum dapat hidayah. Makanya saya takut juga itu masih ceramah itu. Orang tidak sadar, mungkin saya gak dapat hidayah, tapi ketika ceramah, saya ceramah saya, Bapak bisa cerna dan paham serta Bapak bisa amalkan, itu hidayah dari pemberi ceramah itu. Atau kita dengan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, kita nasihati anak kita, istri kita, sekali ngomong anak kita tuh langsung sadar. Itu namanya hidayah yang keenam, tinggi sekali. Hanya para tabi'in, para ulama, para fuqaha itu, kalau Imam Syafi'i, kenapa sampai sekarang tulisan mereka laku? Karena mereka dapat hidayah dari tulisannya itu, sehingga orang memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita baru tahu ternyata hidayah itu ada 10 level. 7-4 itu, kalau 7-8 itu hidayah kepada para sahabat. Kalau dia ngomong turun wahyu. Siapa itu? Nabi Umar bin Khattab. Hidayah berikut yang paling tinggi, dia ngomong setiap hari dengan malaikat. Nah, jadi kalau ada orang ngaku saya ngomong setiap hari sama malaikat, itu bohong, karena itu hanya untuk malaikat, untuk Nabi. Tapi kalau yang 6 tadi, oke, betul. Bisikan dari Hamid terus. Yang paling tinggi itu apa? Hidayah yang didapatkan oleh Nabi Musa, bisa ngobrol langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah, manusia yang bisa ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu. Nabi Musa sekalian terhujung. Hidayah itu tidak ditunggu. Hidayah itu dikejar, harus diusahakan dia. Enggak boleh kita. Saya tunggu di sini, saya menunggu hidayah. Kenapa belum sholat? Lagi nunggu hidayah. Kalau Pak Hidayah mungkin datang. Kenapa? Karena hidayah itu tidak boleh ditunggu, dia harus disambung. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, jadi Muhammad itu lagi mendapat tantangan dakwah dahsyat, diperangi kanan kiri, di boikot dan seterusnya. Dia ingin 2 tokoh Quraisy itu masuk Islam, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Sama-sama Umar sebutnya. Lalu Nabi SAW, Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Ya Abu Jahal. Karena tokoh, apalagi Umar pemberani. Kalau ini masuk Islam luar biasa Islam. Makanya kita juga sunnah doakan gitu ya. Misalnya Luhut bin Sarpanjaitan masuk Islam saya bagus. 9 naga itu masuk Islam. Itu jangan kita marah-marah mulu, doa dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kalau dia masuk Islam dia bela Islam. Dan Islamnya nggak tanggung-tanggung gitu. Nah, Nabi Muhammad itu mendoakan. Ternyata ketika Nabi Muhammad berdoa, hidayah itu mau turun ke 2 orang itu. Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham itu dia lagi malamnya itu dia lagi berusaha bagaimana mencelakakan Nabi Muhammad. Lalu dia duduk termenung, dalam riwayat termenung begini. Jadi hati-hati, ada duduk nggak bisa dapat hidayah. Ya, ada duduk tertentu yang tidak dibolehkan. Sementara Umar bin Khattab itu lagi berada di atas kuda, ingin menemui adiknya Fatimah yang sudah masuk Islam. Ketika dia datang di pintu rumahnya, dia dengar Zaid dan Fatimah, suami Fatimah itu Zaid, iparnya dia, lagi baca Quran. Pada saat itu Nabi berdoa. Yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Kenapa dia masuk Islam? Ketika didoakan oleh Nabi dalam waktu yang sama, karena dia lagi berusaha, lagi pergi melakukan sesuatu. Berbeda dengan Amr bin Hisham. Ya. Dia duduk di rumahnya termenung dan seterusnya, mikirin bagaimana mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Jadi hidayah itu Bapak Ibu sekalian harus dijemput, harus kita berusaha. Gak boleh diam di tempat. Yang kedua, hidayah itu bertambah dan berkurang. Nah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kenapa ada orang? Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, level hidayah itu karena berbeda. Kenapa ada orang semangat dalam Allah? Semangat dalam jihad, mau di penjara dan seterusnya, dia gak mikirin. Itu perbedaan hidayah.
25 menit lagi minimal. Kalau bisa 20 menit, berarti. Ya. Udah tarawih lagi, ada yang 3 tarawihnya. Pulang jam 9:30. Kenapa? Karena hidayah. Karena hidayahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita menambah hidayah. Bagaimana cara menambah hidayah? Pertama, Bapak Ibu sekalian, niat untuk akhirat. Tadi, ya, yu'minuna bil ghaib. Baik akhirat, semua aktivitas kita, program kita, kerja kita, hidup kita baik akhirat. Kalau sudah baik akhirat, insya Allah bersih hatinya dan akan bertambah hidayah. Yang kedua, berteman dengan orang soleh. Yang ketiga, sering baca Quran, karena Quran itu sumber hidayah. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas, dan seterusnya. Dan yang terakhir, banyak berdoa Bapak Ibu sekalian. Allahumma hdina bihuda, jangan mimman yusari'u fi ridha. Allahumma hdina fi man hadait. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan kunut karena permintaan hidayah. Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita berdoa, sunnah berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan yang terakhir, kita harus yakini ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali kita ulang, doa itu seakan-akan kita ngobrol dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tambahkan ya Allah, berikan aku hidayah jalan yang lurus. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita 17 kali meminta hidayah? Karena hidayah itu fluktuatif. Demikian kurang lebihnya, semua maaf. Semoga Allah SWT terus memberikan hidayahnya kepada kita dan menjadikan kita bertaqim di bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.